Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Rizkulo. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas akhir 2 berjudul implementasi otorisasi dan hak akses dalam sistem manajemen user dan REST API. Di sini pertama kita menggunakan Flask dan juga eh, di sini terdapat database yang berisikan model dari aplikasi tersebut. Yang pertama di sini ada kelas user, kelas group, dan juga group membership, kemudian user action log. Jadi yang pertama itu model user ini untuk kita memasukkan ID, username, full name, email, password, status, dan juga kelas login. Kemudian di sini terdapat model group. Model group ini dia terdapat ID, nama, deskripsi, dan juga user yang terdapat di dalam grup tersebut. Nah, kalau grup membership ini dia terdapat ID, user ID, group ID, dan juga user dan juga grup. Nah, kemudian terdapat user action log. User action log ini dia untuk merekam aktivitas dari sebuah user, seorang user dan juga grup. Jadi di sini terdapat ID dan kemudian apa yang dilakukan, user ID dan juga timestamp untuk menunjukkan waktu ketika si user melakukan sebuah perubahan. Oke, di sini kita melihat rute aplikasinya. Yang pertama terdapat register menggunakan metode post. Di sini kita harus mengisi full name, username, email, password, dan juga status. Nah, ketika user sudah melengkapi yang diperlukan untuk melakukan register, di sini terdapat pesan yaitu user register successfully. Kemudian seterusnya terdapat rute untuk user. Sebentar. Oh maaf. Jadi yang pertama ini kita register. Nah, sebagai operator. Nah, kemudian di sini di bawahnya terdapat create user atau rute user untuk membuat sebuah user biasa. Nah, di sini jika kita sudah mengisi username, full name, dan lain sebagainya seperti yang di sini, maka statusnya akan created successfully. Apabila kita belum memasukkan akun, kita tidak dapat membuat sebuah user. Kemudian di sini ada rute get. Nah, rute get ini di sini kita hanya untuk menampilkan user-user tertentu karena di sini kita selain administrator. Jadi di sini role atau peran kita sebagai seorang operator. Jadi kita hanya bisa menunjukkan profil diri kita sendiri sebagai seorang operator. Kemudian di sini ada rute untuk mengupdate sebuah user. Nah, apabila kita ingin memperbarui profil kita, di sini kita dapat mengganti username, full name, password, dan juga email. Kemudian di sini terdapat delete user. Nah, delete user ini untuk menghapus user. Jika terdapat user yang sudah tidak digunakan lagi, kita dapat menghapusnya. Jadi tidak membuang-buang space di database. Nah, di sini kita ada user by get. Ini untuk mencari user berdasarkan username dan juga full name.
Di sini selanjutnya untuk grup CRUD untuk sebuah grup. Nah, yang pertama di sini kita terdapat create group yang menggunakan metode post. Di sini hanya mengisikan sebuah nama grup dan juga deskripsi grup tersebut untuk apa. Nah, setelah itu terdapat read group yang dimana untuk mencari grup tertentu menggunakan nama grup. Oh maaf, di sini menggunakan metode get, jadi dia akan menampilkan seluruh grup yang ada. Kemudian kita dapat mengupdate grup menggunakan /group ID yang ingin kita perbarui. Setelah itu kita dapat menghapus sebuah grup menggunakan metode delete dengan perintah yang sama /group ID. Oke, jadi seterusnya manage user in group. Di sini kita untuk memanage sebuah user di dalam sebuah grup. Nah, di sini kita dapat menambahkan sebuah user ke dalam suatu grup menggunakan bin groups, kemudian group ID, user, kemudian user ID menggunakan metode post. Setelah itu kita dapat menghapus sebuah user dalam sebuah grup menggunakan delete group /delete /group ID /user ID menggunakan metode delete. Setelah itu kita dapat mencari atau menampilkan list user di dalam suatu grup menggunakan metode get, yaitu /get/group dan juga group ID dan juga user. Karena kita ingin menampilkan seluruh user yang terdapat di sebuah grup. Setelah itu kita dapat melist grup untuk suatu user gitu. Jadi menampilkan tampilan list dari grup ini tuh untuk user mana saja gitu. Setelah itu kita dapat melihat activity logging atau aktivitas sebuah akun atau user masuk berapa kali gitu. Nah, di sini ada read logs menggunakan metode get /logs. Setelah itu kita dapat melihat apa-apa saja yang telah dilakukan oleh suatu user gitu. Nah, kemudian ini rute untuk login. Jadi sebelum kita melakukan semua di atas tadi itu kita harus login terlebih dahulu. Kita harus memasukkan username dan juga password kita. Apabila seorang user memasukkan akun administrator, maka ia akan dapat mengakses seluruh database dari semua user. Apabila kita login sebagai seorang operator, maka kita hanya bisa mengakses diri kita sendiri. Kemudian setelah login kita memiliki rute untuk logout. Jadi setelah melakukan semua itu untuk keamanan sebuah database kita harus melakukan logout terlebih dahulu. Jadi /logout menggunakan metode post. Setelah itu kita di sini untuk mengambil informasi mengenai profil seorang user menggunakan /profile menggunakan metode get. Nah, ini kita untuk mengupdate profil seorang user. Nah, ini digunakan untuk admin jika ingin mengupdate user. Oh maaf. Oh iya benar. Apabila kita ingin mengupdate profil user seorang operator. Nah, di sini kita dapat mengupdate
password lama, kemudian dengan memasukkan nama full name dan juga password yang baru. Setelah itu, ini restricted endpoint ini untuk membatasi user operator dan juga user admin agar admin dapat mengakses seluruh database dan agar operator tidak dapat mengakses seluruh database. Jadi dia akan mengeluarkan pesan unauthorized access atau akses yang tidak diautorisasi. Sekian penjelasan mengenai coding yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.